Tapi kalau coba-coba pemerintah atau DPR buat aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat atau menindas rakyat atau membahayakan NKRI, wajib kita bangun, kita lawan, kita luruskan agar mereka tidak bengkok. Betul. Kalau negara nanti darurat bagaimana Habib? Kalau negara nanti masyarakat rakyat ini ditindas, saudara, kalau coba-coba rakyat ditindas, rakyat dihabisi, negara ini mau diambil alih oleh kekuatan asing atau asing manapun, saya yang akan paling depan memimpin umat untuk lawan mereka. Hanif, idhab, berangkat, hadapi mereka, silakan debat dengan mereka, bawa kau punya kitab, bawa kau punya hujah semua. 3 hari 3 malam, gak apa-apa, berangkat ke Kesultanan Banten. Sampai di sono yang nantang kabur. Bangsa, ada apa di belakang itu semua? Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam. Sehingga nyaman dengan adu domba ini. Kalau dia kiai, kajian ilmiah, selesai kajian ilmiah. Bahkan Robitoh Alawiyah sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman. Kalau Ustadz Novel Bamukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara 3? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saigaf? Jadi saya mau bertanya dulu dengan Kiai, ini sebenarnya Imaduddin Al-Usmani atau Imaduddin Usman atau Imaduddin bin Sarman? Saya tanya antum sekarang, Ibnu Taimiyah itu nama siapa? Bukan nama bapaknya. Oke, sekarang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nama siapa? Bukan nama bapaknya. Masalah enggak? Ya nggak masalah. Tidak masalah, selesai, sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Ini benar-benar kurang ajar Rizik ini. Dia yang adu domba, kita yang dituduh. Bangsat nih orang. Kita simak dulu videonya. Selama keputusan pemerintah bagus, sesuai dengan syariat, tidak menindas rakyat, selamatkan NKRI, semua kita akan dukung. Betul? Betul. Tapi kalau coba-coba pemerintah atau DPR buat aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat atau menindas rakyat atau membahayakan NKRI, wajib kita bangun, kita lawan, kita luruskan agar mereka tidak bengkok. Betul? Takbir. Siap bersatu, siap jaga NKRI. Takbir. Ada yang nanya, Habib, ini sekarang Jakarta banyak demo, Habib kemana? Ada yang nanya gak? Habib kemana katanya? Saudara, Bo, adu domba hukumnya haram. Apa? Adu domba hukumnya nggak boleh, hewan diadu domba, betul? Adu manusia apalagi, haram tidak? Haram tidak? Kalau adu setan, ayo saya tanya, kalau adu setan bagaimana? Saudara, kalau setan sama setan lagi berantem, kita gelar tikar, ngopi, nonton. Setan sama setan berantem jangan dipisahin. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Nggak usah dijelasin ya. Jangan ada yang nanya, Habib setannya siapa? Ya gue jawab, gue ditangkap lagi. Jangan dijawab. Setuju? Udah tahu setannya? Udah tahu? Jadi setan sama setan ribut ngapain? Gelar tikar, taruh kopi, nonton. Iya, makar dia soto Banjar. Takbir. Takbir. Tapi ada yang nanya, tapi kalau negara nanti darurat bagaimana Habib? Kalau negara nanti masyarakat rakyat ini ditindas, saudara, kalau coba-coba rakyat ditindas, rakyat dihabisi, negara ini mau diambil alih oleh kekuatan asing atau asing manapun, saya yang akan paling depan memimpin umat untuk lawan mereka, saudara. Takbir, siap berjihad, siap bela NKRI, siap selamatkan Indonesia, siap sikat koruptor, siap sikat pengkhianat. Takbir. Alhamdulillah, kira-kira jelas gak? Setan sama setan berantem, biarin. Udah bukan, saudara. Allah gabulkan doa umat, saudara. Di mana-mana umat dalam 2 tahun terakhir ini, saudara, membaca selawat asghilidz zalimin bidzalimin. Di mana-mana, saudara. Di madrasah, di pesantren, di majelis taklim, kita minta kepada Allah
asghilidz zalimin bidzalimin, saudara. Hasilnya kita lihat orang zalim lagi ribut. Orang zalim saudara lagi saling buka borok, betul? Zalim lagi saling melapor, betul? Zalim lagi saling menjatuhkan, betul? Nah, kalau Allah udah gobol begitu, kita mesti makin bersyukur kepada Allah, makin mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah habisi ini orang-orang zalim di negeri ini, saudara. Nah, begitu sekarang saya tanya saudara, doa kita gobol tidak? Gobol tidak? Nah, sekarang sebelum kita tutup, rame-rame kita baca selawat asghilin bersama tim hadrahnya. Silakan tim hadrah. Allahumma salli wa sallim alaih. Nah, baik ya kawan, setelah panjang lebar malam hari ini kita ngaji bersama, kita bahas banyak persoalan. Mudah-mudahan Allah berkahi dan mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa kita. Nah, sebagai akhir daripada ceramah saya, sebelum nanti kita baca doa buat calon pengantin kita ya kawan, buat keluarga Haji Mansur dan buat semua tuan guru kita di sini. Tadi yang saya singgung sedikit soal nasab, saya hanya ingin menyampaikan bahwa nasab keturunan siapapun, Habib maupun bukan Habib, saudara, Arab maupun Ajam, saudara, keturunan siapapun, saudara, itu semuanya kalau sudah jauh jaraknya, saudara, sepakat para fuqaha dari semua madhab ahlus sunnah wal jamaah, pembuktiannya cukup asyuhrah wal istifadah. Kalau sudah syuhrah wal istifadah, selesai, saudara. Itu kalau yang nasabnya begitu panjang, bukan nasab habaib saja. Anda di berbagai daerah, saudara, banyak orang daerah juga punya nasab. Anda kalau ke Sumatera Utara umpamanya ada yang bermarga Nasution, Nenggolan, saudara, Panjaitan, Siregar, itu mereka punya nasab. Raja-raja kakek-kakek mereka, saudara. Dan jangan sekali-sekali kita ata'an fin nasab, kita menyerang nasab orang. Karena salah satu daripada kufrun billah adalah ata'an fin nasab, saudara. Nah, jadi sekali lagi, nasab ba'alwi para habaib, saudara, sabit, saudara, bisyuhrah wal istifadah. Artinya secara hukum fikih sudah cukup, saudara. Bahkan menariknya anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, saudara, nasab ba'alwi bukan saja sabit bisyuhrah wal istifadah, tapi juga sabit bi ijma'il ulama, bi ijma'in nasabah, bi ijma'il mu'arrikhin. Sepakat, saudara, ijma' ulama-ulama ahlus sunnah, bahkan nakobah ashraf di seluruh dunia, bahwa Ba'alwi ya adalah zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, saudara, bukan Ba'alwi, saudara, ngaku-ngaku, tapi Ba'alwi diakui oleh ulama, oleh nasabah, oleh mu'arrikh, dan juga, saudara, diakui oleh seluruh nakabah yang ada di dunia ini. Jadi kalau ada yang coba-coba membatalkan nasab Ba'alwi, saudara, dia mau coba-coba membatalkan ijma', saudara. Ahlus sunnah wal jamaah jelas berpegang teguh kepada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Ahlus sunnah, kita jangan keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, betul? Apalagi sampai ada orang mengatakan, walau ulama sedunia mengakui, saya tetap tidak mengakui. Ini namanya angkuh, sombong, saudara. Ilmu tidak seberapa, sombongnya setinggi langit. Udah gitu nantang-nantang, saudara. Ayo kita debat 3 hari 3 malam. Saya punya menantu, Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Hanif, idhab, berangkat, hadapi mereka. Silakan debat dengan mereka. Bawa kau punya kitab, bawa kau punya hujah semua. 3 hari 3 malam, nggak apa-apa. Berangkat ke Kesultanan Banten. Sampai di sono yang nantang kabur. Kacau tidak? Ada lagi dari geng begal nasab nantang Boklai. Ayo Ba'alwi kita Boklai. Siapa mau Boklai dengan saya? Habib Bahar yang ditantangin, yang ditantangin blong juga, saudara. Ya Habib Bahar berangkat, saudara, berangkat sendiri, datang ke Kresek ke Banten sana. Mana nantang Beklai? Ayo, sampai di sono kabur lagi. Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya begal nasab saya kasih gelar Al-Kaburi. Al-Kaburi. Nah besok nih hari Sabtu saya minta nih semua nih.
silakan nonton channel Nabawi TV atau Islamic Brotherhood Televisi IBTV. Akan ada dialog. Robito Alawiyah mengundang semua begal nasab, saudara. Semua diundang, termasuk artis dangdut yang jadi mufti, saudara. Semua diundang, kita lihat aja lah dia mau datang apa enggak, betul? Setuju? Setuju? Kalau sampai enggak datang lari lagi, saya beri gelar Al-Kaburi Ri. Al-Kaburi Ri. Ya, mudah-mudahan di kita enggak ada yang Al-Kaburi. Amin. Amin. Terakhir saya diancam, Habib Rizik jangan kurang ngajar. Nanti kami akan kerahkan pasukan berani mati untuk menghadang Anda. Saya takut gemeter. Bu, diancam bu, mau dibunuh bu. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Tahun depan. Kalau diundang lagi Mah Haji Mansur. Jawab jangan. Nah saya jawabnya nggak repot-repot bu. Nah karena dia bentuk pasukan berani mati, mau hadang saya bikin lagi pasukan berani matiin. Saya ditanya, Habib kok begitu nama pasukannya? Saya jawab, kesian dong pasukan berani mati kalau nggak ada yang matiin. Betul? Takbir. Setuju? Setuju? Saya lagi tunggu kapan dia mau hadang, saya lagi tunggu. Udah kita lagi tunggu, saudara ngancem, sweeping semua habaib, sweeping semua Mbak Alwi, usir itu habaib. Unyil. Udah cukup, ceramahnya sampai di situ aja dah. Ini kalau diterusin lagi urusannya mungkin panas nih. Udah cukup, saya mau tanya semua di sini nih, cinta sama ulama gak? Cinta sama keluarga Nabi gak? Cinta kepada sahabat Nabi gak? Cinta kepada habaib tidak? Alhamdulillah. Nah sekarang khusus para habaib yang ada di sini. Kebetulan di sini ada ketua Rabitah Alawiyah. Saya amanatkan kepada semua habaib yang muda maupun yang tua semuanya. Tolong jaga perilaku kita, jaga akhlak kita, jaga perbuatan kita. Karena sedikit saja habaib berbuat salah, itu akan dijadikan alasan untuk menyerang semua habaib, saudara. Dikit aja habaib salah, saudara. Jangankan salah, yang gak salah dimaki-maki. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad Saqibur Ratib, mereka maki. Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas Saqibur Ratib, mereka maki. Imam Ubaidillah ibn Ahmad bin Isa al-Muhajir, mereka Yahudikan, kurang ajar. Maka itu kepada para habaib, tolong jangan bikin kesalahan. Sekecil apapun kesalahan Anda saat ini akan dijadikan alasan oleh para pembenci untuk menghina semua habaib. Tapi ada yang tidak selesai. Justru ini yang akan menimbulkan kegaduhan, yang akan merongrong pemerintahan Prabowo. Yaitu siapa? Imaduddin bin Sarmana. Itu tiap hari kontensnya. Begitu juga narasi-narasi mengadu domba. NU diobok-obok, NU gak bisa selesaikan masalah silsilah habaib. Gak bisa menetipkan daripada itu yang namanya Imaduddin bin Sarmana. Gak bisa, MUI gak bisa. Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Maka saya melihat Imaduddin gak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin. Karena ini mengobok-ngobok umat Islam. Menghancur belah, yaitu mengadu domba umat Islam. Yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan. Pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan. Ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu semua? Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam. Sehingga nyaman dengan adu domba ini. Kalau dia kiai, kajian ilmiah, selesai kajian ilmiah. Bahkan Robitoh Alawiyah sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan. Jangan dibiarkan. Pemerintah harus hadir. MUI harus hadir. Kemenak harus hadir, saudara. Karena ini sangat berbahaya. Ini yang akan meletup di rakyat-rakyat kita yang akan bisa membesar menjadi bola salju yang terus menggelinding, dan ini akan menyusahkan rakyat Indonesia. Terima kasih. Boleh.
Khusus yang terakhir, karena saya tahu persis tentang Kiai Haji Imaduddin Usman, makanya kita buka bedah masalah seminar di UIN. Kalau Ustadz Novel Bamukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saigaf? Boleh kapan saja, insya Allah saya bertanggung jawab menghadirkan untuk diskusi, karena saya mau minta bolak-balik ke Kiai Imad. Jangan sekedar menggelinding di luar, ini saya bicara langsung. Ayo ketemu, tapi pasti supaya selesai, kita juga tidak mau ribut-ribut seperti ini. Baik. Karena gitu. Jadi mohon nanti antum jawab saja, satu di antara tiga tadi, kapan antum bersedia menghadirkan, saya tanggung jawab hadirkan Kiai Imad. Kalau buku yang 600 halaman, saya sudah baca. Bukunya Kiai Imad saya sudah baca, tidak akan selesai saya bilang kalau seperti ini. Kapan saja kita undang, satu di antara tiga tadi, Habib Rizik, Habib Lutfi, atau Habib Taufik As-Saigaf, kapan bisa datang, kita bertemu, saya siap menghadirkan Kiai Imad, insya Allah. Iya. Saya bertanggung jawab. Jadi saya mau bertanya dulu dengan Kiai, ini sebenarnya Imaduddin Al-Usmani atau Imaduddin Usman atau Imaduddin bin Sarman? Saya tanya antum sekarang, Ibnu Taimiyah itu nama siapa? Bukan nama bapaknya. Oke. Sekarang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Jauziyah nama siapa? Bukan nama bapaknya. Masalah enggak? Ya nggak masalah. Tidak masalah, selesai, sudahlah. Ya. Cuman kan kita harus tahu. Saya kira sudah, tidak usah pakai cuman, sudah selesai kalau ada masalah. Tapi Ini benar-benar kurang ajar mereka itu. Rizik ini. Berarti mereka itu menonton. Nah itulah budak, sadar budak. Kita ini pribumi lagi diadu domba oleh mereka. Mereka itu duduk ngopi sambil menonton kita berkelahi. Persis yang dilakukan oleh Belanda dulu, majikan mereka itu. Kurang ajar ini orang. Kurang ajar, bajingan ini orang. Ini budak otaknya itu enggak. Kita ini diadu domba oleh mereka itu, mereka menonton sambil ketawa-ketawa, bangsat mereka itu. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.